A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo everyone, Sampuran Sunan Jabar. Perkenalkan, nama saya Santano Widi Bahari. Saya bersekolah di SMK Taruna Karimatiri dan kini saya duduk di bangku kelas psikologi. Nah, di asesmen 5 ini saya akan menjelaskan apa sih itu hukum. Yuk ikuti keseruan saya dalam menjelaskan pemaparan materi hukum. Let's go. Memahami hukum. Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan di dalam masyarakat. Dengan memahami hukum, kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab tentunya. Hukum menurut para ahli. Nah, di sini yang kedua, poin yang kedua adalah definisi hukum menurut para ahli. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah seperangkat norma yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua, menurut Sarjana Sukanto, hukum adalah tata aturan yang bersifat memaksa, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut Charlie Batten, hukum adalah perintah dan penguasa yang ditunjukkan untuk kepada warga masyarakat untuk mengatur tingkah laku dan mencapai kehidupan terbesar bagi sebanyak orang mungkin. Apa sih tujuan hukum? Tujuan hukum tak lain tak bukan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia agar dapat hidup secara teratur dan tidak saling merugikan. Yang pertama, keadilan. Tujuan utama hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Hukum harus ditegakkan secara adil-adilnya, tanpa diskriminasi, demi tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, ketertiban. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Aturan-aturan hukum mengatur batasan-batasan perilaku agar tidak terjadinya konflik atau kekacauan di dalam masyarakat. Yang terakhir, keamanan. Fungsi hukum adalah untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keamanan warga-warga hukum, memberikan rasa aman bagi masyarakat dari ancaman bahaya maupun kejahatan. Fungsi hukum dalam masyarakat tak lain tak bukan mengatur kehidupan bersama. Hukum berfungsi untuk mengatur dan memberikan interaksi antar individu dalam masyarakat agar tercipta kedamaian dan ketertiban sosial. Yang kedua, menjamin keadilan. Hukum memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan. Hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran. Yang terakhir, menegakkan ketertiban. Hukum berperan untuk menciptakan stabilitas dan kontribusi secara sosial dengan mengatur perilaku masyarakat dan memberikan solusi bagi pelanggarannya. Sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum yaitu tak lain tak bukan adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat internasional. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Undang-undang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi dasar pemberlakuannya hukum. Yang kedua, kebiasaan atau praktik yang berlaku untuk masyarakat selama bertahun-tahun dapat menjadi sumber hukum yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. Contohnya hukum adat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah kumpulan putusan hukum yang menjadi acuan dan dapat menjadi sumber hukum baru. Putusan-putusan hakim dapat menjadi presidensi bagi kasus-kasus setimpa di masa depan. Traktat internasional. Perjanjian atau traktat internasional yang diklarifikasi oleh negara juga dapat menjadi sumber hukum. Traktat ini mengatur hubungan antar negara dan menjadi bagian dari hukum nasional. Jenis-jenis hukum.
Di Indonesia atau di dunia itu ada beberapa jenis hukum. Salah satunya hukum publik. Hukum publik mengatur hubungan antar pemerintah dan warga negara serta mengatur kepentingan umum. Contohnya adalah hukum konstitusi, hukum administrasi, dan hukum pidana. Hukum privat. Hukum privat mengatur hubungan antar individu atau badan hukum privat. Contohnya adalah hukum perdata, hukum dagang, dan hukum keluarga. Yang ketiga, berdasarkan sumbernya, hukum juga dapat diklarifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu hukum tertulis. Contohnya seperti undang-undang, dan hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Asas hukum. Asas-asas hukum. Asas-asas hukum terdiri dari keadilan, persamaan, dan keseimbangan. Keadilan, hukum dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Yang kedua, persamaan. Hukum harus berlaku sama dan adil bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang atau status sosial. Yang ketiga, keseimbangan. Hukum harus dapat menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Parent hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memainkan peran kunci dalam menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Ia berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi hak-hak individu, dan memastikan keadilan sosial. Dengan mematuhi hukum, kita hidup dalam harmoni dan kontribusi positif terhadap komunitas yang terjadi di dalam masyarakat. Thanks for watching.